Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Vika, dalam mata kuliah Logika Informatika. Semoga teman-teman semua sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya. Mohon maaf saya baru bisa memberikan video sesi 6 ini hari ini. Semoga bisa teman-teman pahami ya. Kita mulai. Di sini, bentar ya. Materi pekan ini ada empat buah materi. Yang pertama adalah kalimat logika predikat. Kemudian di dalamnya ada simbol dan tahap membangun logika predikatnya sendiri. Kemudian setelah itu kita akan membahas variabel bebas dan terikat. Kemudian kalimat tertutup, interpretasi, dan interpretasi kalimat logika predikat. Nah, di sini dalam kalimat logika predikat itu apa sih bedanya dengan logika proposisional biasa? Nah, kalau logika predikat itu sebenarnya perluasan dari logika proposisional. Jadi, kalau dalam logika proposisional itu jadi hanya ada objeknya saja, tapi sifat serta hubungan antar objeknya itu tidak diperhatikan. Sementara dalam logika predikat ini sifat, objek, serta hubungannya akan diperhatikan. Nah, simbol-simbol pembentuknya agak berbeda dengan kalimat logika dengan logika proposisional. Kalau di logika proposisional kan ada simbol kebenaran ya. Simbol kebenaran sambil direview ulang ya. Dan simbol proposisional. Nah, sementara yang simbol proporsional tuh yang P, Q, atau P1, Q1, yang itu ya. Simbol kebenaran itu sama. Nah, kalau di kalimat logika predikat itu ada beberapa simbol pembentuknya. Yang pertama adalah simbol kebenaran. Ini sama dengan di kalimat logika proporsional, yaitu ada true false. Kemudian yang kedua adalah yang berbeda simbol konstanta. Nah, konstanta ini biasanya kita simbolkan dengan huruf A, B, C atau pakai indeks atau aksen. Jadi bisa A1 ini kalau pakai indeks, B1 atau A aksen, B aksen, begitu ya. Kemudian ada simbol variabel. Variabel itu biasanya hurufnya U, V, W, X, Y, Z atau yang dengan indeks atau aksen, U aksen, V aksen, U1, V1 dan seterusnya. Kemudian ada simbol fungsi. Fungsi ini biasanya dinotasikan dengan huruf FGH atau dengan indeksnya ya. F1, G1, H1, dan seterusnya. Kemudian ada simbol predikat. Predikat ini dinotasikan dengan huruf kecil P, Q, R. Bedakan dengan simbol proposisional ya. Kalau simbol proposisional itu biasanya notasinya P besar, Q besar, atau P berindeksnya, P-nya itu besar, Q-nya juga besar. Kalau simbol predikat ini hurufnya kecil. Jadi P-nya ditulis kecil, Q-nya ditulis kecil, R-nya ditulis kecil. Begitu. Nah, kalau dalam logika predikat, huruf besar yang ini, yang P, Q, R yang besar ini tidak digunakan. Kemudian, apa sih simbol konstanta atau variabel ini? Nah, konstanta atau variabel ini menyatakan objeknya, objek dalam kalimat logika predikat. Sementara kalau simbol fungsi dan predikat itu menunjukkan, kalau simbol fungsi menunjukkan fungsi objek, jadi hubungan antar objeknya. Apa namanya? Nanti kita lihat ya, biar lebih jelas. Kita lihat contohnya. Kalau simbol predikat itu menunjukkan relasi antar objeknya. Biasanya simbol fungsi dan simbol predikat ini terhubung dengan banyaknya bilangan positif yang disebut aritas. Aritas itu apa? Nih, aritas itu adalah banyaknya argumen dalam fungsi atau predikatnya. Kalau banyak aritasnya satu disebut unary. Kalau banyak aritasnya dua disebut binary. Banyak aritasnya tiga disebut ternary. Misalnya di sini kita lihat di dalam fungsinya itu ada berapa buah nih argumennya. Di sini ada T1, T2, T3. Berarti ada 3 buah argumen. Nah, yang argumen itu yang mana? Yang ini, yang di dalam kurungnya ini. Nih, ini argumen namanya.
Nah, karena argumennya ada tiga, maka ini disebut dengan fungsi dengan tiga aritas. Fungsinya dari mana tahu fungsi? Fungsinya dari ini simbolnya. Simbolnya ini kan tadi kita lihat di yang sebelumnya, kalau FGH yang di sini ya, yang FGH ini merupakan simbol fungsi. Jadi di sini adalah fungsi dengan tiga aritas. Kalau ini apa? Ini juga fungsi ya. Fungsinya berapa aritas? Di sini ada argumennya ada berapa? Ada dua. Jadi fungsinya dengan dua aritas. Kalau ini apa P? P kecil. P kecil itu tadi apa? P kecil itu simbol predikat. Nah, karena simbol predikat di sini, maka di sini merupakan predikat dengan berapa aritas? Di sini ada berapa dalam kurungnya? Ada dua. Berarti predikatnya dengan dua aritas. Kalau yang ada di dalam kurungnya hanya satu argumen, berarti predikatnya hanya satu aritas. Begitu ya. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, boleh nanti bertanya di forum diskusi. Nah, sekarang kita belajar mengenai tahapan untuk membangun kalimat logika predikat. Jadi, yang pertama kali kita lakukan apa sih? Yang pertama kali kita lakukan adalah melakukan pendefinisian term, kemudian proposisi, lalu pendefinisian kalimat. Oke, sebentar ya. Nah, oke, lanjut. Nah, term dari logika predikat. Term dari logika predikat itu apa? Term dari logika predikat itu adalah ekspresi yang menunjukkan objek-objek. Nah, aturannya apa saja sih? Ada beberapa aturan untuk mendefinisikan term. Yang pertama, konstanta. Konstanta yang tadi ya, A, B, C itu adalah term. Kemudian variabel. Variabel U, V, W, X, Y, Z adalah term. Lalu jika ada argumen T1, T2, T3 sampai Tn itu term, maka F fungsi dengan n aritas, ini kan ada n buah ya, T-nya fungsi dengan n aritas, F dalam kurung T1 sampai Tn itu juga merupakan term. Nah, jika F adalah kalimat dan T1, T2 merupakan term, maka if F dan T1 else T2 merupakan term. Jadi, ketika dihubungkan kalimat dengan term, maka itu bisa dihubungkan dengan if dan else ya. Nah, dalam suatu ekspresi itu, banyak aritas harus sama untuk simbol fungsi yang sama. Misalkan, kalau ada yang menyebutkan f itu aritasnya itu 3, T1, T2, T3, itu tidak boleh tiba-tiba f-nya berubah menjadi aritasnya 2. Jadi F-nya harus tetap beraritas 3. Ini tidak boleh berubah tiba-tiba. Kecuali untuk apa namanya kalimat yang berbeda. Begitu ya. Nah, langkah menentukan term. Langkah menentukan term ini ada dua langkah. Yang pertama, kita harus menentukan dulu semua simbol yang ada dalam ekspresi. Jadi kita list semua simbol yang ada dalam ekspresi apa saja, lalu kita periksa apakah memenuhi aturan term atau tidak. Begitu ya. Contohnya di sini, kita ada apa namanya ekspresi seperti ini F G U, B, F A B X. Ini kita lihat apakah dia merupakan term. Pertama apa? Kita harus melakukan list dulu ya. Kita melakukan daftar dulu, tentukan semua simbol yang ada dalam ekspresinya. Ada apa saja? Nah, di sini ekspresinya F G U B F A B X gitu ya. Nih di sini ada ya. F G U F O koma B. Maaf, koma B F A
BX. Nah, kita lihat simbol-simbolnya yang di dalam ini ada apa saja. Ada F yang jelas. Di sini kita sudah dituliskan ya F. Kemudian ada G. G-nya sudah dituliskan. Ada U di sini. U dituliskan. Lalu B. B dituliskan. F. F sudah dituliskan di sini ya. A. A. Kemudian B. Di sini B. Lalu X. Di sini X ya. Jadi kalau ada simbol yang muncul dua kali cukup tuliskan sekali saja. Kemudian kita periksa apakah dia memenuhi aturan term atau tidak. Kita lihat nih di sini ada muncul simbol A dan B. Simbol A dan B ini merupakan simbol konstanta. Jadi karena dia merupakan konstanta, berdasarkan aturan term yang pertama, dia merupakan term ya. Nah, dituliskan di sini. Kemudian ada U dan X. U dan X ini adalah simbol variabel. Maka berdasarkan aturan yang kedua, aturan term yang kedua, kalau variabel itu merupakan term, maka U dan X ini merupakan term. Kalau U adalah term, maka di sini fungsi GU, yaitu fungsi dengan satu aritas, juga merupakan term. Berdasarkan ini ya, kalau misalnya ada salah satu yang term, maka fungsi dengan berapa aritasnya merupakan termnya juga begitu. Jadi di sini GU-nya merupakan term. Lalu karena ABX-nya adalah term, maka fungsi dari FABX itu fungsi dengan tiga aritas di sini karena ada tiga argumen. Ada A, ada B, ada X. Dia juga merupakan term. Nah, karena GU, B dan FABX-nya adalah term, maka fungsi dari F, GU, B, FABX juga merupakan term. Nah, selain kita memperhatikan yang ini, yang fungsi yang ini, kita harus lihat apakah jumlah aritas yang F yang ini, saya beri tanda apa ya, warna biru agar lebih mudah. F yang ini aritasnya sama tidak sih dengan F yang besar ini? Nah, kita lihat di sini F yang pertama aritasnya ada berapa? Aritasnya itu ada 3 ya. Nah, F yang kedua aritasnya ada berapa? Ada GU, ada B, dan FABX. Jadi aritasnya juga 3. Nah, karena sama aritasnya, berarti dia apa namanya? Fungsinya merupakan term juga. Jadi selain kita memeriksa ketika kita menemukan fungsi, ketika ada muncul fungsinya dua kali, kita harus periksa apakah aritasnya sama atau tidak. Kalau dia sama, itu dia berarti memenuhi sebuah term. Begitu ya. Kemudian kita membahas proposisi dari logika predikat. Nah, proposisi dari logika predikat ini adalah sebuah ekspresi untuk menyatakan relasi antar objeknya. Nah, proposisi ini kita harus lihat definisinya dulu. Yang pertama adalah simbol kebenaran. True atau false adalah proposisi. Kemudian, T1, bila ada T1, T2, T3 sampai Tn itu merupakan term, maka P predikat dengan N aritas itu juga merupakan proposisi. Jadi kalau di proposisi ini kita berhubungannya itu dengan relasi antar objek. Kalau relasi antar objek itu adanya di apa? Di predikat. Lanjut ya. Nah, untuk menentukan proposisi ini kita ada beberapa langkah. Saya ganti pakai warna merah lagi ya, agar lebih jelas. Yang pertama adalah tentukan semua simbol yang ada dalam ekspresi. Kemudian kita periksa apakah memenuhi aturan term atau tidak. Lalu juga periksa apakah memenuhi aturan proposisi atau tidak. Jadi ketika kita menentukan proposisi itu, kita tidak hanya menentukan
proposisinya saja, tapi kita juga harus memeriksa apakah dia memenuhi aturan term atau tidak. Begitu ya. Nah, kita perhatikan di sini, apakah P, G, U, B, F, A, B, X merupakan proposisi? Jadi kita lihat, yang pertama yang jelas, tentukan dulu semua simbol yang ada dalam kalimat ekspresinya. Tadi apa ekspresinya? P, G, U, B, F, A, B, X ya. Nah, kita lihat di sini sama seperti tadi, kita harus daftar semua simbol yang ada apa saja. Ada P di sini, kemudian ada G, G di sini sudah dituliskan, ada U sudah dituliskan, B di sini, lalu F di sini, A di sini, B, B-nya 2 kali, lalu X di sini ya. Semuanya sudah dituliskan. Lalu kita periksa apakah semua simbol-simbol ini memenuhi aturan term atau tidak. Nah, karena A dan B-nya konstanta, maka A dan B-nya adalah term. Berdasarkan aturan term ya. Lalu UX-nya variabel, maka UX-nya adalah term. Lalu karena U-nya term, maka fungsi GU juga adalah term. Kalau ABX-nya term, maka fungsi FABX, fungsi dengan 3 aritasnya juga term. Nah, lalu kita periksa apakah dia memenuhi aturan proposisi atau tidak. Proposisi itu yang P-nya ini kan, yang simbol simbol predikat. Nah, karena kita lihat GU, B, dan FABX merupakan term, dan P juga merupakan simbol predikat dengan 3 aritas, maka P-nya adalah proposisi. Jadi kita lihat nih, ini apakah yang di depan kalimat ini merupakan simbol predikat atau bukan. Kalau iya, berarti dia merupakan proposisi, begitu. Nah, sekarang kita pelajari cara membuat kalimat dari logika predikat. Nah, untuk kalimat dari logika predikat itu kita bentuk dari proposisi-proposisinya. Jadi dari fungsi, maaf, dari predikat-predikatnya. Dari predikat yang berisi termnya ya. Nah, ada beberapa aturan ketika kita akan membentuk kalimat dari logika predikat. Jadi, setiap proposisi, setiap predikat yang berisi term itu merupakan kalimat. Kemudian, apabila ada F yang merupakan kalimat, maka negasinya juga merupakan kalimat. Sebenarnya ini aturannya hampir sama dengan aturan dalam logika proposisional. Jadi aturan-aturannya sama, jika F dan G-nya kalimat, maka konjungsinya juga akan kalimat. Kalau F dan G-nya kalimat, maka disjungsinya juga kalimat. Kalau F dan G-nya kalimat, implikasinya juga merupakan kalimat. Nah, ini juga sama. Bila F dan G-nya kalimat, maka ekuivalensinya, if and only if-nya juga kalimat. Lalu hmm, jika FG hanya, maaf, jika FG hanya kalimat, maka kondisional if F dan G else H-nya juga merupakan kalimat. Lalu ada aturan quantifier. Ini yang berbeda dari kalimat logika proposisional. Jadi di sini ada aturan quantifier atau aturan for all atau for some. Ini ya. Nah, kalau for all di sini disebut dengan universal quantifier. Kalau for some itu disebut existential quantifier. Apa sih maksudnya for all? For all itu kalau dalam bahasa Indonesia itu untuk setiap atau untuk semua. Untuk semua. Kalau for some itu ada atau beberapa, tapi biasanya kalau kalau kita menyebutnya ada suatu gitu, atau ada beberapa mungkin ya.
Nah, sekarang kita bahas mengenai variabel bebas dan terikat. Untuk variabel bebas dan terikat ini bedanya apa sih? Nah, variabel bebas ini permunculannya akan perlu diberikan nilai dalam interpretasi nantinya. Nah, kalau variabel bebas itu biasanya tidak termasuk dalam skop quantifier universal atau eksistensial. Maaf, eksistensial. Kalau variabel terikat, itu permunculannya itu tidak tergantung dan tidak perlu diberikan nilai dalam interpretasi. Nah, kalau misalnya variabel terikat ini, jadi munculnya itu termasuk dalam skop quantifier universal atau eksistensial. Nah, permunculan ketika ada suatu variabel yang muncul dalam satu kalimat itu bisa menjadi sekaligus variabel bebas dan variabel terikat. Nanti kita lihat contohnya ya. Langkah penentuannya apa sih? Langkah penentuannya cukup tentukan variabel yang ada dalam kalimat, lalu kita tentukan scope quantifier untuk variabel tersebut. Kalau misalnya dia termasuk ke dalam suatu scope, maka dia termasuk variabel terikat. Kalau tidak termasuk, dia merupakan variabel bebas. Nah, sekarang kita memiliki contoh kalimat. Contohnya seperti ini. For some y, pxy, and for all x, q, fxy. Nah, kita lihat nih, ada variabel apa saja yang muncul dalam kalimat ini. Kita lihat di sini munculnya variabel apa? Variabel x dan y ya. Variabel yang ada dalam kalimat adalah X dan Y. Nah, kita tentukan skop masing-masing variabel. Di sini kan ada dua nih. Ada skop for some dan ada for all. Nah, teman-teman harus bedakan. Harus bagi dua pembahasannya. Yang pertama kita akan bahas dulu for some Y. Nah, pada kalimat for some ya, kita lihat di sini terdapat variabel X dan Y. Nah, variabel X-nya ini kita lihat apakah terikat dalam quantifier for some atau tidak. Nah, setelah kata-kata for some, di sini hanya ada variabel apa? Y. Berarti variabel X tidak berada dalam scope quantifier for some ini. Jadi, variabel X dalam kalimat yang sebelah sini merupakan variabel bebas. Sementara variabel Y di sini kita lihat dia termasuk ke dalam scope quantifier for some karena setelah for some itu ada huruf Y. Jadi variabel Y merupakan variabel terikat. Jadi ketika teman-teman melihat quantifier for some atau for all, teman-teman lihat setelah hurufnya ada setelah for some atau for all-nya itu ada huruf apa? Ada variabel apa? Nah, variabel yang berada setelah setelah for some atau for all, dia merupakan variabel terikat. Nah, begitu juga dengan ini ya. Setelah for all itu ada huruf apa sih? Di sini ada huruf X. Berarti variabel X-nya ini merupakan variabel terikat. Begitu ya. Karena berada dalam scope quantifier for all. Sementara variabel Y yang ada di sini, dia tidak berada dalam scope quantifier yang ini. Scope quantifier for all X. Jadi, dia tidak berada dalam scope quantifier apapun. Sehingga variabel Y di sini merupakan variabel bebas. Jadi variabel bebas dan variabel terikatnya apa? Nah, X di sini variabel bebas sekaligus X dan Y di sini variabel bebas sekaligus variabel terikat. Begitu ya. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita akan membahas kalimat tertutup. Sebentar ya.